Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, selamat pagi Camar. Selamat pagi Angel, luar biasa ini Rabu harus happy ya, jangan sampai Rabu kelabu. Benar, semangat tetap harus menggebu-gebu di pertengahan minggu ini, tapi balik lagi nih sebelum kita mengawali pagi ini akan banyak informasi-informasi menarik yang tentunya kami hadirkan untuk Anda. Bersama kami, saya Angelika Devagel. Dan saya Camar Haenda, inilah Lintas Anyus Pagi selengkapnya. Pemirsa, Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP melakukan pembongkaran pagar laut di Desa Sukarajaya, Kabupaten Bekasi. Ya, pembongkaran dilakukan di lokasi pemagaran yang diklaim seluas 60 hektar milik PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara TRPN. Kementerian Kelautan dan Perikanan membongkar pagar laut yang dibangun PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara TRPN yang membentang di perairan Bekasi, Desa Segarajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. PT TRPN mengakui kesalahan atas pemasangan pagar laut yang luasnya mencapai 60 hektar. Dengan menggunakan alat berat eskavator dan bantuan para nelayan, pembongkaran pagar dilakukan di wilayah pemagaran yang dilakukan PT TRPN yang diklaim luasnya mencapai 60 hektar. Sebelumnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menyegel dan memberi sanksi administratif kepada PT TRPN. PT TRPN terbukti juga melakukan reklamasi yang mengganggu ekosistem laut, aktivitas nelayan, serta akses PLTU. Jadi kami akui sebagai berperusahaan kami sudah keliru. Nah, dari beberapa waktu yang lalu, masa lalu mengenai pembuatan perizinan ada kelirunya. Tapi kan semua orang kan bisa keliru kan. Iya. Jadi kita minta maaf terhadap hal ini dan sudah terjadi ini kan. Jadi kita minta maaf. Hari ini TRPN, kan yang lain kami masih dalam itu yang sebelah, ya kan. Dan terutama ini yang di wilayah yang mengganggu PLTU, gitu. Kan PLTU protes nih. Nah, karena itu menjadi penyuplai listrik di wilayah DKI. Sementara itu, KKP masih melakukan pendalaman terhadap PT Cikarang Listrindo dan PT Mega Agung Nusantara yang wilayah pemagarannya juga disegel karena tidak mengantongi izin kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut KKPRL. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Esra Ambarita, Fakih Satrio, Ade John Koping, Anyus melaporkan. Sementara itu, usai melakukan pembongkaran pagar laut milik PT TRPN, Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP menyegel pagar laut milik PT Mega Agung Nusantara MAN di pesisir laut Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Penyegelan dilakukan usai pemeriksaan PT MAN ditemukan adanya pelanggaran. Kementerian Kelautan Perikanan KKP menyegel pagar laut milik PT Mega Agung Nusantara MAN yang berdiri di sebelah pagar laut milik PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara TRPN di pesisir laut Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Selasa sore. Penyegelan oleh pihak KKP itu setelah melakukan pemeriksaan kepada pihak PT MAN. Pagar laut yang disegel KKP berada di sebelah pagar laut milik PT TRPN yang hanya berjarak 100 meter. Pihak KKP melakukan penyegelan pagar laut milik PT MAN usai memeriksa pihak tersebut dan meninjau langsung ke lokasi. Dari pemeriksaan ditemukan pelanggaran, yaitu pendirian pagar laut tidak dilengkapi surat persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut PKKPRL. Nah, sekarang kami cek ke lapangan nih. Nah, untuk sebagai langkah awal karena hasil pemeriksaannya kita dugaan pelanggarannya sama, tidak dilengkapi dengan PKKPRL. Itu kami pasang penghentian kegiatan. Pihak KKP terus memantau pembongkaran pagar laut serta melakukan pengecekan perluasan area pagar laut milik PT MAN Mega Agung Nusantara tersebut. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Jauhari Lutfi, Anyus melaporkan. Pemirsa, tim Bareskrim Mabes Polri menggeledah rumah Kepala Desa Kohot Ardiana bin Sanib di Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang terkait pemasangan pagar laut di pesisir Tangerang Utara. Istri dan adik kades Kohot juga turut diperiksa.
Tim Bareskrim Mabes Polri yang tiba di rumah Kepala Desa Kohot Ardin bin Sanip langsung membacakan surat perintah penggeledahan. Meski Kades Kohot tak berada di lokasi, penyidik langsung menggeledah seisi rumah kepala desa yang keberadaannya tidak diketahui. Polisi juga memeriksa istri dan kakak kandungnya guna menggali informasi keberadaan kepala desa. Selain menggeledah rumah Kades, petugas juga menggeledah rumah sekretaris desa dan kantor desa Kohot. Dalam kasus pagar laut diduga adanya modus pemalsuan sertifikat hak guna bangunan dan sertifikat hak milik. Hingga kini Bareskrim telah memeriksa 44 saksi yang terdiri dari masyarakat, kepala desa hingga perangkat desa setempat. Langkah-langkah terhadap pemeriksaan saksi-saksi juga selaras dilakukan secara simultan bersamaan, ya, dilakukan secara saintifik tentunya, ya, karena terkait dugaan yang telah disampaikan oleh Dirtipidum Bareskrim Polri, ya, adanya pemalsuan, ya, terkait dengan SHGB dan Seorang wisatawan diduga kerasukan usai pulang berwisata dari kawasan Banten, Jawa Barat. Korban pun dibantu petugas Damkar Kota Bogor hingga bisa siuman. Petugas Damkar Kota Bogor mengevakuasi seorang wanita wisatawan yang diduga kesurupan usai pulang berwisata di Pantai Sawarna, Lebak, Banten. Bahkan, korban sempat meludahi petugas saat akan ditangani. Kejadian ini terjadi setelah korban diduga kelelahan akibat menempuh perjalanan jauh dan hendak pulang menuju Tangerang. Tiba-tiba, korban seperti tak sadarkan diri sambil menangis histeris. Usai dilakukan penanganan selama 15 menit, petugas bisa menyadarkan korban hingga bisa melanjutkan perjalanan ke rumahnya. Video korban yang diduga kesurupan ini pun viral. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, 5 pelaku curanmor terekam CCTV saat menggasak 2 motor di kos-kosan kawasan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten. Para pelaku melakukan aksinya hanya dalam hitungan detik. Kamera CCTV merekam 5 pelaku curanmor menggasak 2 motor penghuni kos-kosan di Cikupa, Kabupaten Tangerang. Pelaku berboncengan 2 sepeda motor langsung merangsek ke garasi dengan merusak gembok pagar. 3 pelaku memantau situasi dan 2 lainnya mengambil motor yang terparkir. Hanya hitungan detik 2 motor dibawa kabur pelaku. Penjaga kosan mengaku pencurian terjadi saat dirinya tertidur dan tidak mendengar suara pelaku masuk. Penjaga baru terbangun pada pukul 3 dini hari dengan kondisi pintu utama terpalang bambu dan kondisi gembok pagar sudah rusak. Yang kecil gemboknya hilang, nggak tahu kemana. Kalau yang gede ada gemboknya, cuma nggak bisa dipakai. Karena kalau lihat dari CCTV dia masuknya dari gembok. Pintu kecil merusakinya gembok yang gede itu dari dalam. Berbekal rekaman CCTV, korban kemudian melaporkan kasus pencurian ini ke Polsek Cikupa dan berharap pelaku segera dibekuk. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Pergok mencuri telepon genggam, 2 pengamen di Bekasi, Jawa Barat nyaris jadi bulan-bulanan warga. Polisi yang hendak melakukan evakuasi sempat kewalahan karena banyaknya warga. Nih, awas ya. Ini semua udah ditangani nih sama dari Polsek. Warga berupaya menghakimi 2 pengamen yang hendak dievakuasi polisi di Desa Sukabudi, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Polisi yang dibantu kepala desa setempat sempat kewalahan meredam aksi warga. Sebelumnya kedua pelaku mengamen di depan sebuah warung. Saat pemilik warung lengah, pelaku mengambil telepon genggam yang sedang ditambah daya di etalase. Aksi pelaku diketahui tetangga korban yang memantau gerak-gerik. Meski sempat kabur, pelaku akhirnya bisa ditangkap warga beberapa ratus meter dari lokasi kejadian. Sebelum ditangkap, mereka sempat membuang telepon genggam korban ke sebuah kandang ayam. Terus tiba-tiba pas berhenti, saya udah mau keluar, ada saksi ngeliat dari kamar pintu depan situ, udah ngintipin dari situ, udah gerak-geriknya udah curiga. Pas itu dia lari ke sini, dia kayak ngambil sesuatu. Pas saya balik ke sini, ngeliat casan HP saya udah copot. Selain mengamankan kedua pelaku dan telepon genggam hasil curian, polisi juga mengamankan sebuah kunci letter T milik pelaku.
Kasus pencurian ini kini ditangani anggota kepolisian sektor Tambelang. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Jauhari Lutfi, iNews melaporkan. Pasangan suami istri ditangkap karena menjadi komplotan curanmor yang meresahkan di Palmerah, Jakarta Barat. Sementara dari Jagakarsa, Jakarta Selatan, 2 pelaku jambret ponsel bocah ditangkap. Kamera CCTV merekam aksi komplotan pencuri sepeda motor di Jalan Haji Senen, Palmerah, Jakarta Barat. Setelah dilaporkan korban, polisi langsung menyelidiki kasus curanmor ini. 5 pelaku kemudian ditangkap di 2 lokasi, yakni Jalan KS Tubun Slipi Palmerah dan Slengseng Kembangan, Jakarta Barat. Dari 5 pelaku, 3 orang merupakan residivis kasus pencurian motor dan pencurian dengan kekerasan. Sementara 2 orang lainnya pasangan suami istri yang berperan sebagai penadah sepeda motor curian. Dari tangan ke-5 pelaku, petugas mengamankan barang bukti kunci letter T dan 3 sepeda motor curian. Berdasar dari petunjuk awal tersebut, petugas berhasil mengamankan pelaku di Jalan KS Tubun, Palmerah, Jakarta Barat. Demikian. Kami berhasil melakukan penangkapan terhadap 5 orang pelaku. 5 pelaku kini dijerat pasal tentang pencurian dan penadah kendaraan curian dengan hukuman 7 tahun penjara. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Dua pelaku jambret ponsel, FH dan MVH, digelandang ke Polda Metro Jaya. Keduanya pun hanya tertunduk akibat perbuatannya menjambret ponsel milik bocah berusia 8 tahun di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Keduanya ditangkap di lokasi yang sama, yaitu di kawasan Beji, Depok, Jawa Barat. Hasil pemeriksaan, kedua pelaku sempat kabur ke kawasan Parung, Bogor. Di sana mereka menggadaikan HP hasil kejahatan senilai Rp700.000 dan uangnya digunakan untuk bermain judi online. Setelah pelaku ini berhasil mengambil handphone korban, berikutnya pelaku ini sambil tertawa dengan merasa seolah-olah puas dengan hasil kegiatan yang mereka lakukan. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelaku dijerat pasal 365 KUHP dengan ancaman 12 tahun penjara. Dari Jakarta, Henry Sayangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang asisten rumah tangga dan sopir pribadi nekat mencuri uang majikannya senilai Rp800 juta di Penjaringan, Jakarta Utara. Sementara di Kelapa Gading, 3 ART babak belur dianiaya majikannya. Polisi membawa G 28 tahun menuju ruangan penyidik unit Reskrim Polsek Metro Penjaringan, Jakarta Utara. Pelaku yang merupakan sopir pribadi ini ditangkap bersama seorang asisten rumah tangga, K, 52 tahun, karena bersekongkol mencuri uang majikan senilai Rp800 juta. Kasus pencurian terbongkar setelah korban TJL mengaku sering kehilangan uang di dalam berangkas. Setelah dilakukan penyelidikan, ternyata pencurian dilakukan kedua pelaku. Pelaku mengaku sudah beraksi sebanyak 10 kali dalam 1 tahun. Jadi pada saat kosong, rumah itu kosong, dia masuk ke kamar, kan seperti biasa tugas RT mungkin dia membersihkan kamarnya ya, kamar majikannya. Lalu ya karena dia sudah pernah tahu dan dia melihat kunci dari tersebut, lalu diambil kunci tersebut dan dia sampaikan minta tolong ke supir untuk menukarkan. Lalu hasilnya itu mereka. Kedua pelaku mengaku uang curian digunakan untuk membeli minibus, emas, dan selebihnya dikirim ke keluarga di kampung. Keduanya pun dijerat dengan pasal pencurian dan terancam hukuman 9 tahun penjara. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Tiga asisten rumah tangga menjadi korban penganiayaan majikannya di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Ketiga ART tampak ketakutan dan ditemukan luka di bibir akibat penganiayaan. Penganiayaan terungkap setelah 1 di antara 3 korban kabur dan melapor ke warga hingga diteruskan ke Polsek Kelapa Gading. Usai menerima laporan, polisi datang dan mengamankan 3 korban. Ketiganya mengaku sudah berulang kali dianiaya pelaku dengan cara dipukuli hingga ditendang. Ya hal sepele lupa namanya. Misalnya? Ya kayak salah diomongin, langsung dia marah. Marahnya tuh nggak umum loh. Mbak udah berapa lama kerja di sini? Kalau saya baru tanggal 7 kemarin masuk, tapi udah
Aduh, trauma saya, Pak. Selain ketiga korban, polisi juga mengamankan pasangan suami istri AP dan AM yang diduga sebagai pelaku penganiayaan ketiga asisten rumah tangganya. Kasus ini ditangani Unit Pelayanan Perempuan dan Anak PPA Polres Jakarta Utara. Dari Jakarta, Rizky Valuvi, iNews melaporkan. Pemirsa, 5 orang terluka dalam kebakaran yang melalap 6 rumah di kawasan padat penduduk di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Diduga kebakaran akibat ledakan tabung gas. Api berkobar menghanguskan 6 rumah kontrakan di Desa Cilampeni, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Kebakaran ini terjadi diduga akibat ledakan tabung gas di salah satu rumah. Sebanyak 5 mobil pemadam dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Dalam upaya pemadaman, petugas terpaksa menggunakan tangga karena kesulitan akses masuk. Peristiwa kebakaran ini menyebabkan satu keluarga yang terdiri dari 5 orang alami luka bakar dan langsung dibawa ke rumah sakit. Dari gas LPG, salah satu kontrakan Pak Iwan, kemungkinan bocor. Karena saya dapat kabar dari tetangga, api sudah menjalar ke atap kontrakan. Api akhirnya padam setelah 1 jam upaya pemadaman. Kerugian akibat kejadian ini ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Iwan Pangestu, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya. Pemirsa, sejumlah warung dan gerobak PKL rusak diterjang angin puting beliung di Boyolali, Jawa Tengah. Angin puting beliung menerjang kawasan Ngemplak, Boyolali, Jawa Tengah. Pusaran angin awalnya terlihat di atas waduk, kemudian bergerak menyapu sejumlah warung dan gerobak kontainer milik para pedagang hingga porak-poranda. Karena kuatnya tiupan angin, satu gerobak dagangan terhempas masuk ke sungai. Angin juga merusak papan reklame berukuran besar dan menumbangkan sejumlah pohon. Kejadian itu sempat membuat panik warga. Sang-sang itu pada terbang, atap-atap itu pada terbang, kontainer itu pada jatuh semua. Lama nggak, Mbak? Ya sekitar 10 menitan. Terus apa aja itu yang jatuh? Kontainer sama yang kanopi BCP itu. Kanopi BCP itu terbang semua. Terang mau pulang, terus malah angin itu toh Pak, terus kita langsung lari. Lari ke sana. Lari di depan pintu keluar. Anginnya kenceng ya Mbak ya? Kenceng. Gimana Mbak? Muser-muser gitu atau? Muser kayak puting beliung seperti itu. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian itu, namun 2 orang pedagang terluka akibat tertimpa atap seng hingga harus dibawa ke rumah sakit. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tatah Ramanta, iNews melaporkan. 7 anggota komplotan perampok bersenjata api diringkus tim Jatanras Polda Sumatera Utara. Aksi terakhir para pelaku membawa kabur isi berangkas senilai 1 miliar rupiah dari sebuah rumah mewah di kawasan Deli Serdang. Tim gabungan Jatanras Polda Sumatera Utara dan Satreskrim Polrestabes Medan menangkap anggota komplotan perampok bersenjata di tempat persembunyiannya di kawasan Sukabumi, Jawa Barat. Berselang sehari kemudian tim gabungan menangkap pelaku lain di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Di tempat ini polisi menemukan berangkas yang terkubur di sebuah lahan kosong. Berangkas dicuri para pelaku dalam aksi terakhir mereka di sebuah rumah mewah di Kabupaten Deli Serdang. Isinya perhiasan dan uang senilai 1 miliar rupiah. Dari 8 pelaku, 7 orang ditangkap, salah satunya pecatan anggota TNI. Sedangkan 1 pelaku lain yang diduga otak komplotan masih buron. Kemudian senjata api itu juga digunakan di tempat lain, di Lampung. Bahkan kalau di Lampung itu informasi ada sekitar 20 kilo emas. Ya, tapi itu Lampung peristiwanya. Yang di sini ada beberapa emas, kemudian beberapa uang dan lain sebagainya. Tadi sudah dilakukan. Nanti Kasat Reskrim mungkin menjelaskan lebih. Sebelum beraksi, para pelaku memilih sasaran secara acak dengan bermodalkan ulasan kondisi lokasi yang jadi target melalui pencarian di internet. Dalam kasus ini, selain mengamankan pelaku dan berangkas curian, polisi juga menyita 2 pucuk pistol rakitan dan pistol berbentuk pena. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa, iNews melaporkan. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyambut kedatangan Presiden Turki Erdogan saat mendarat di Bandara Halim Perdana Kusuma. Kunjungan Erdogan ini dalam rangka memperkuat kerjasama bilateral antara Turki dan Indonesia.
Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan melakukan kunjungan kenegaraan ke Indonesia pada tanggal 11 dan 12 Februari 2025. Kedatangan Erdogan langsung disambut oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat mendarat di Bandara Halim Perdana Kusuma. Kunjungan Erdogan ke Indonesia ini diagendakan untuk melaksanakan High Level Strategic Cooperation Council atau Dewan Kerjasama Strategis Tingkat Tinggi antara kedua pemimpin negara tersebut. Pertemuan ini diharapkan dapat memperkuat hubungan bilateral antar kedua negara. Pemirsa, Menteri Pertahanan Syafri Samsudin melantik 6 staf sus di Kementerian Pertahanan sekaligus pemberian anugerah Satya Lencana Dharma Pergatah Nana. Salah satu staf sus yang dilantik adalah selebritas Deddy Corbuzier yang akan menangani bidang komunikasi sosial dan publik. Lagu Kebangsaan Indonesia. Selebritas Deddy Corbuzier dilantik menjadi staf khusus Menteri Pertahanan Syafri Samsudin. Pelantikan ini dilakukan bersama dengan kelima staf khusus lainnya di Aula Bhinneka Tunggal Ika, Gedung Kementerian Pertahanan, Jakarta Pusat. Deddy dipercaya untuk menangani bidang komunikasi dan publik. Dalam kesempatan yang sama, Menhan juga memberikan penghargaan Satya Lencana Dharma Pertahanan sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi mereka di bidang pertahanan. Pengangkatan staf khusus ini bertujuan memperkuat kolaborasi dalam menjaga kedaulatan negara. Sebagai Duta Komponen Cadangan, Komca TNI AD. Ya, pemirsa, kita boleh ke informasi yang menginspirasi. Bertubuh mungil dan berekor gondrong hingga mencapai 1,5 meter membuat si ayam yang berasal dari negeri Sakura ini pun diburu oleh para kolektor unggas hias. Ya, bagaimana ya keindahan serta cara pembudidayaannya di Indonesia? Nah, berikut informasinya untuk Anda. Ayam ekor panjang atau dengan nama lainnya Onagodori yang berasal dari negeri Sakura memiliki pesona yang luar biasa bagi pecintanya. Bertubuh mungil dan memiliki ekor gondrong yang panjangnya hingga mencapai 1,5 meter, membuat ayam ini pun diburu para kolektor ayam hias yang berimbas kesejahteraan pembudidayanya. Taufik salah satunya, pemuda asal Palembang, Sumatera Selatan, tepatnya di Jalan Siarang, Kecamatan Sako, berhasil membudidayakan ayam ekor panjang sejak 3 tahun terakhir. Untuk budidayanya sendiri tidak terlalu rumit. Hanya saja kandangnya harus diberikan serbuk kayu serta tempat bertengger agar bulu dan ekornya tetap terjaga. Sedangkan proses breeding hingga penetasan sama seperti ayam pada umumnya. Peminat ayam ekor panjang di kota Palembang khususnya sangatlah besar. Wajar saja dirinya hampir kewalahan mencukupi permintaan konsumen. Untuk anakan ekor panjang ini ketika dia beranjak dewasa sampai dia udah buntutnya sudah menyentuh tanah, itu kita harus dilatih untuk bertengger. Nah, kenapa harus bertengger? Karena biar buntutnya nggak rusak. Untuk jaga ekornya. Jarang ada di kita Palembang ini, sudah tuh unik. Buntutnya panjang. Oh, ekornya panjang itu. Koleksi kita banyak Pak di rumah Pak? Ada lah Cak, berapa ekor, cuman tidak ada banyak. Kita bukan breeding Pak, jadi karena hobi jadi ini. Oh, satu aja ya? Yang jantan terutama Pak ya? Iya, jantan. Dalam 1 bulan, Taufik mampu meraup keuntungan 3 hingga 5 juta rupiah. Dengan harga anakan ayam ekor panjang dibanderol mulai dari Rp100.000 per pasang. Sedangkan untuk yang dewasa dibanderol dengan harga mulai 1 juta per pasangnya.
Dari Palembang, Sumatera Selatan, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Jalan licin akibat banyaknya lumpur serta ruas jalan yang amblas menyebabkan sejumlah pengendara motor di Jalan Kiai Haji Nur Ali, Kalimalang, Kota Bekasi, Jawa Barat terjatuh. Amblasnya Jalan Kalimalang dari arah Bekasi menuju Jakarta ini membuat waspada pengendara saat melintas. Pengendara sepeda motor harus bersusah payah melewati Jalan Kiai Haji Nur Ali, Kalimalang, Kota Bekasi, Jawa Barat karena jalur lintasan yang licin. Tak sedikit pemotor terjatuh dan membuat korban alami luka ringan. Lumpur atau tanah merah berasal dari proyek pipa air bersih di sepanjang Jalan Kalimalang menuju Jakarta, menyebabkan jalanan licin dan susah dilalui pengendara sepeda motor. Sejumlah pemotor terjatuh saat melintasi jalanan ini. Selain itu, lumpur proyek juga membuat jalan amblas di depan Komplek Bumi Satria Kencana, Bekasi Selatan sepanjang 4 meter. Pasca jalan licin dan amblas, petugas dari proyek pipa air bersih Dinas BMSDA Kota Bekasi langsung melakukan penanganan guna perbaikan jalan amblas dengan mengerahkan alat berat. Motor, Bu? Ada jatuh. Kenapa, Bu? Akibat apa, Bu? Licin, macet, jalan rusak. Ini sering banget sih, Bu? Sering, Mas. Itu kalau pengendara motornya pada gimana, Bu? Luka atau gimana? Luka ringan sih, paling lecet. Motor pada rusak, Bu? Motor rusak. Satlantas Polres Metro Bekasi Kota bersama Dinas Perhubungan berencana melakukan rekayasa lalu lintas secara situasional untuk mencegah kepadatan kendaraan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, Ayus melaporkan. Pemirsa, proses eksekusi sebuah rumah mewah di Komplek Permata Hijau 2, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan diwarnai kericuhan. Ya, kuasa hukum dan pemilik rumah berusaha bertahan saat jurusita membacakan putusan. Luas 458 meter persegi terletak di Kampung Permata. Aksi saling dorong antara massa pendukung pemilik rumah mewah dengan tim jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tak bisa dihindari saat proses eksekusi dilakukan. Aksi penolakan terjadi karena pemilik rumah masih menjalani proses sidang gugatan perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kuasa hukum bersama massa pendukung bahkan berusaha menghentikan pembacaan putusan sita pengadilan, namun terus dihalangi pihak kepolisian yang mengawal proses sita. Peristiwa ini berawal dari pinjaman ke salah satu bank swasta sejumlah 3,5 miliar di tahun 2020. Namun secara tiba-tiba bunganya membengkak menjadi 8 miliar lebih. Pemilik rumah telah berusaha melunasi hutang tersebut, namun tidak mendapat tanggapan dari pihak bank. Saya niat baik ke bank ICBC dan saya nyatakan saya akan bayar hutang saya. Tapi pihak ICBC hanya menampilkan stafnya yang masih muda-muda gitu, yang cuma bilang kami tetap akan melakukan eksekusi. Arogansi, tidak ada negosiasi. Ini udah kami lakukan gugatan ke pengadilan. Sekarang proses bersidang, tahap mediasi. Insya Allah tanggal 18 dan hari Kamis ini sidang kedua. Para pihak hadir. Jadi pihak yang memohon ini hadir. Nah, itu bisa ditafsirkan sendiri ya. Proses itu akhirnya ditunda sementara untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Namun diketahui dasar hukum penyitaan adalah risalah lelang yang kekuatan hukumnya bersifat tetap atau inkrah. Dari Jakarta, Helmi Jangbati melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemirsa, viral aksi sejumlah pria nekat memanjat tali tambat pada pelni demi bisa naik ke atas kapal. Aksi berbahaya ini terjadi saat kapal pelni KM Ciremai sandar di Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar. Aksi berbahaya sejumlah pria yang diduga pedagang asongan ini viral di media sosial saat nekat memanjat tali tambat kapal KM Ciremai demi bisa naik ke atas kapal di Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar, Sulawesi Selatan. Bahkan aparat kepolisian yang berada dalam video tersebut tidak bisa berkutik. Kurangnya pengawasan dari pihak keamanan pelabuhan membuat pedagang asongan dengan leluasa masuk ke area dermaga hingga nekat memanjat tali demi lolos ke atas kapal. Menurut pihak Pelindo Regional 4 Makassar, area khusus pedagang asongan untuk berdagang sudah diatur. Namun yang terjadi, sejumlah asongan tetap menerobos masuk. Pihak Pelindo 4 Makassar akan melakukan evaluasi sistem keamanan agar tidak terjadi hal serupa.
Ya, ada 9 titik yang menjadi jalan masuknya mereka itu kami sudah penting, baik itu dengan pagar yang kami tinggikan, dengan pagar pemulih, maupun dengan mengerahkan tenaga security yang ada. Untuk keberadaan pedagang sebenarnya kalau kita merujuk kembali kepada aturan yang ada sebenarnya tidak diperbolehkan untuk ada di sekitar sini. Kini pihak Pelindo 4 Makassar telah memasang jaring kawat di sejumlah titik agar para pedagang asongan tidak bisa masuk ke area pelabuhan. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur melaporkan. Pemirsa, ribuan ikan jenis lemuru naik ke daratan pesisir Pantai Kerajakan, Banyuwangi, Jawa Timur. Ya, warga pesisir antusias berebut mengumpulkan ikan yang terdampar. Iba munggah. Ketiban rejeki tak terduga. Warga antusias berebut ikan jenis lemuru yang terdampar di sepanjang Pantai Gerajakan, Kecamatan Purwoharjo, Banyuwangi, Jawa Timur. Fenomena ikan tiba-tiba naik ke daratan sontak jadi rebutan warga nelayan. Bahkan saking banyaknya ikan membuat warga kewalahan mengumpulkannya. Seorang nelayan bisa mengumpulkan 1 kuintal lebih ikan. Yang nyari ikan itu, yang ngambilin ikan itu banyak? Banyak, nelayan-nelayan banyak. Maksudnya habis kerja cari ikan, dia tuh ada ikan ngambur bisa ngambilin. Dari laut turun ke minggir sendiri. Fenomena kawanan ikan naik ke daratan ini pernah terjadi pada tahun 1994 silam. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eris Utomo, iNews melaporkan. Peristiwa tadi sekaligus menutup Lintas iNews pagi hari ini. Dan pemirsa, berita-berita tadi juga dapat Anda baca selengkapnya melalui portal okezone.com. Dan saat lagi Anda bisa menyaksikan serangkaian peristiwa lainnya di program Jurnal Lintas iNews Pagi bersama rekan kami Anita Dewi. Saya Camar Haenda. Dan saya Angelika Devaga mundur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.